Selamat siang, Messi Bu. Iya, selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mendaftarkan surat permohonan arbitrase saya Bu. Ya, saya terima ya Pak. Baik, ini silakan isi dulu permohonan arbitrasenya. Kalau boleh tahu ini mengenai perkara apa ya Pak? Sebenarnya masalah yang saya hadapi ini adalah mengenai utang piutang Bu, yang akan saya selesaikan dengan sistem arbitrase. Oh, baik-baik. Iya Bu. Saya terima ya Pak. Baik, untuk mengenai penyelesaian perkara arbitrasenya sendiri, apakah ingin menggunakan arbiter tunggal atau menggunakan majelis? Mengenai hal itu kami sudah menentukan bahwa kami ingin menggunakan arbiter tunggal saja. Apakah Bapak sendiri sudah menunjuk arbiternya sendiri atau kami pilihkan? Kami sudah menunjuk arbiter sendiri dan sudah saya temui orangnya, itu Bapak Khalidul Manesda. Baik, berarti sudah memilih arbiter sendiri ya Pak. Ya. Sekarang saya akan melihatkan jadwal sidang terlebih dahulu ya Pak. Baik Ibu, kalau bisa dipercepat ya. Ya baik. Baik, kebetulan ini ada jadwal yang kosong Pak, yaitu hari Senin tanggal 4 Juli 2022. Bagaimana? Tanggal 4 Juli ya? Iya. Ya, kami siap Bu. Baik, kalau begitu salinan surat permohonan ini akan saya antarkan kepada termohon pada tanggal 2 Juli 2022 ya Pak. Baik Ibu. Ya. Baik, silakan ditunggu ya Pak. Terima kasih. Iya. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Juli 2022, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Sukamiskin melawan PT Sukakaya Group perihal prestasi nomor A11-119-179-KP.0-007-2022 akan dibuka oleh arbiter 1. Baik, sidang perdata arbitrase nomor A11-119-KP.04.07-2022 antara PT Sukamiskin melawan PT Sukakaya Group perihal prestasi antara saudara Absor Ahmadana sebagai pemohon dan saudari Fahra Sabrina sebagai termohon dengan agenda mediasi. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada pemohon dipersilakan menyerahkan identitas dan surat izin beracara. Majelis maju merah tersebut. Ya, kepada termohon silakan menyerahkan surat identitas dan surat izin beracaranya. Kepada pemohon, apakah sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui bani? Sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui jalur arbitrase. Bagaimana dengan termohon? Ya, majelis kami juga sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan media arbitrase. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada pemohon dan termohon, apakah sudah pernah menyelesaikan sengketa ini melalui jalur non litigasi? Sudah, majelis kami sempat menyelesaikan melalui litigasi, dan masih belum menemukan titik temunya sehingga kami sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase. Baik, termohon bagaimana? Seperti yang sudah disampaikan oleh pemohon majelis, kami masih ingin melanjutkan penyelesaian perkara ini melalui arbitrase. Baiklah, sidang untuk hari ini ditutup dan kepada para pihak untuk dipersilakan melakukan mediasi sehingga sidang akan ditunda seminggu yang akan datang. Seminggu dari sekarang tanggal berapa Mas? Tanggal 11 Juli 2022. Baiklah, tanggal 11 Juli 2022 sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Sidang hari ini ditutup dengan kesimpulan kedua belah pihak akan mencoba jalur penyelesaian sengketa perdata bisnis perihal prestasi dengan cara perdamaian. Sidang dibuka lagi pada tanggal 11 Juli 2022 dengan agenda mendengarkan hasil dari perdamaian dan apabila tidak ada titik temu akan dilanjutkan dengan melakukan pembuktian dari masing-masing. Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Juli 2022, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Sukamiskin melawan PT Sukajaya perihal prestasi nomor A11-TPU1-19-KP.04.07-2022 Bani akan dibuka oleh arbiter 1 dengan agenda pembuktian. Sidang perdata arbitrase nomor A11
11-179-KP-04-07-2022 Bani antara PT Sukamiskin melawan PT Sukakaya Group perihal prestasi antara saudara Aksa Ramadana sebagai pemohon dan saudari Fahra Sabrina sebagai pemohon dengan agenda pembuktian saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kedua belah pihak, apakah salah hadir saat ini? Sudah. Baiklah, kepada pemohon, bagaimana hasil mediasi tahap kemarin? Kami masih belum menemukan titik temunya majelis, sehingga kami sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur aplikasi. Bagaimana dengan pemohon? Iya benar yang disampaikan oleh pemohon. Baiklah, setelah mendengarkan hasil yang telah disampaikan oleh para pihak, di mana sampai saat ini para pihak belum menemukan titik temunya dalam proses mediasi, maka hari ini akan dilanjutkan dengan agenda sidang kedua, yaitu memaparkan barang bukti dari pihak pemohon dan termohon. Kepada pemohon dipersilakan menyerahkan barang bukti terlebih dahulu. Ya, pada pihak pemohon silakan menyerahkan barang buktinya. Baik, pertama, apakah ada saksi yang dihadirkan oleh dari pihak pemohon? Ya, ada majelis. Kami memiliki satu saksi yaitu saudari Fariska sebagai saksi dari kami dari pemohon. Baiklah, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pihak termohon. Apa sebab Anda melakukan prestasi terhadap isi perjanjian tersebut? Alasannya karena PT Sukamiskin tidak dapat melunasi hutang dikarenakan belum diterimanya pembayaran utang sebesar 700 juta rupiah dari PT Maju Mundur, di mana pembayaran hutang tersebut telah direncanakan untuk pelunasan hutang pada PT Sukakaya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada saksi termohon. Benarkah saudara saksi mengetahui perjanjian antara pemohon dan termohon? Ya, benar majelis. Saya saksi dari pihak termohon dan saya mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Dapatkah Anda memberikan bukti bahwa ada saksi dari pihak termohon? Ya, di sini saya membawa surat perjanjian antara pemohon dan termohon dan saya juga hadir pada saat perjanjian tersebut juga. Lalu apakah saudara mengetahui bahwa termohon tidak dapat melunasi hutang dikarenakan belum diterimanya pembayaran hutang sebesar 700 juta rupiah dari PT Maju Mundur yang telah jatuh tempo terhadap pihak termohon, seperti yang sudah diterapkan oleh termohon sebelumnya? Tidak, majelis. Saya hanya mengetahui sebatas dari isi perjanjian tersebut, sebelumnya saya tidak mengetahui. Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara saksi termohon. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa termohon memang benar adanya mengalami kesulitan keuangan perusahaan dalam 2-3 bulan terakhir? Iya, majelis. Saat itu memang perusahaan sedang mengalami krisis keuangan yang disebabkan karena harga gabah menurun drastis di pasaran, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Ditambah lagi perusahaan mengalami masalah terhadap kreditur yang tersendat membayar hutang, dan jumlah hutang tersebut cukup untuk melunasi pembiayaan operasional perusahaan. Saudara saksi ini apa hubungannya saudara dengan termohon? Saya adalah seorang direktur operasional di perusahaan yang dikelola oleh termohon. Baik, terima kasih untuk pihak termohon. Kepada pihak termohon adakah saksi lainnya yang ingin dihadirkan? Tidak ada majelis. Setelah mendengarkan keterangan yang telah diberikan oleh para saksi dari pihak termohon, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari pihak pemohon. Pertama, apakah dari pihak pemohon ada saksi yang ingin dihadirkan? Majelis, saya menghadirkan saudari Dinda. Baik, saya akan bertanya kepada saudari Dinda sebagai saksi pemohon. Apakah benar Anda di sini bertindak sebagai saksi dari pihak pemohon? Iya benar, jadi saya saksi dari pihak pemohon. Apa yang saudara ketahui dari isi perjanjian kedua belah pihak tersebut? Baik, jadi saya mengenai isi perjanjian tersebut. Saya pada saat pembuatan perjanjian itu saya ada di situ dan hadir sebagai saksi. Ya, lalu apakah saudara saksi tahu isi perjanjian tersebut? Iya, jadi saya tahu apa isi perjanjian tersebut. Isinya itu mengenai perjanjian hutang piutang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan hutang yang terbilang cukup besar, yaitu sebesar 700 juta rupiah.
Ya, lalu selain menjadi saksi saat perjanjian itu dibuat, apakah saudara saksi mengetahui lebih banyak hal lainnya mengenai pelaksanaan perjanjian ini? Iya majelis, yang saya ketahui bahwa pihak kedua dalam hal ini termohon itu belum melunasi hutangnya kepada pihak pemohon sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian. Dari mana saudara mengetahui bahwa perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian? Saya tahu karena saya adalah teman dari pihak pemohon dan pihak pemohon menyertakan saya sebagai saksi dalam perjanjian tersebut serta pihak pemohon itu menceritakan mengenai hal itu kepada saya dan saya pun juga ikut menagih uang sewa yang diperjanjikan kepada pihak pemohon serta mengetahui persis isi perjanjian tersebut dan bahwasanya pihak kedua telah melakukan suatu prestasi dari isi perjanjian tersebut. Baik, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari pihak termohon? Sebelumnya majelis saya ingin menjelaskan bahwa perusahaan kami sudah mengalami kesulitan keuangan dan kami masih mencoba untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan kami dan kami pun memiliki itikat baik untuk melunasi hutang-hutang kepada perusahaan PT Sukamiskin dan kami juga memohon untuk diberikan tenggang waktu tambahan untuk melunasi hutang tersebut agar kami juga bisa memulihkan kondisi perusahaan kami terlebih dahulu. Baiklah, dari penjelasan yang telah kita dengarkan bersama-sama, Majelis Arbiter akan berdiskusi dan membuat keputusan selama 2 minggu setelah sidang hari ini. Surat keputusan yang Majelis Arbiter buat akan diserahkan ke alamat yang telah tertera di surat permohonan yang telah dibuat oleh pihak pemohon dan termohon. Baiklah, sidang hari ini Senin 11 Juli 2022 ditutup. Sidang hari ini Senin 11 Juli 2022 ditutup dengan kesimpulan keputusan akan keluar pada tanggal 28 Juli 2022. Sidang akan dibuka kembali pada tanggal 28 Juli 2022 dengan agenda pembacaan keputusan. Pada hari ini Senin tanggal 28 Juli 2022 sidang sengketa perdata bisnis antara PT Sukamiskin melawan PT Sukakaya Perikawan prestasi nomor A11-17-1/KP.04.07/2022 banding akan dibuka oleh arbiter 1 dengan agenda pembacaan keputusan. Baik, sidang perdata arbitrase nomor A11-1/176-KP.04.07/2022 banding antara PT Sukamiskin melawan PT Sukakaya Perikawan prestasi antara saudara Aksoran Madana sebagai pemohon dan saudari Fahra Sabrina sebagai termohon akan kita mulai. Kami Majelis Arbiter memutuskan bahwa 1. Saudara pemohon mendapatkan haknya yaitu suatu pembayaran hutang sebesar 700 juta rupiah dari pihak termohon. Yang kedua, pembayaran hutang tersebut dilunasi dalam 3 kali pembayaran oleh pihak termohon kepada pihak pemohon dalam jangka waktu 3 bulan. 3. Ketentuan lebih lanjut terhadap putusan arbitrase di atas dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Bagaimana saudara pemohon, sepakat? Baik, saudara termohon apakah sepakat? Iya, majelis kami sepakat. Sidang pada hari ini Senin tanggal 28 Juni dinyatakan ditutup. Sidang hari ini tanggal 28 Juli ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan akan dibuat akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut akan dikirim kepada